Jamaika tak hanya menjadi rumah bagi aliran musik reggae, tapi juga tempat berkembangnya makhluk-makhluk halus. Gue Gilang Perawi Utama dan berikut hantu Jamaika. Pada dasarnya, Dapi adalah sebutan bagi setiap arwah penasaran yang ada di Jamaika. Sama seperti manusia semasa hidupnya, ada Dapi yang baik, ada pula yang jahat. Dapi yang baik umumnya berasal dari jiwa kerabat atau teman yang sudah meninggal namun belum pergi, karena masih ada pesan yang belum tersampaikan. Maka dari itu mereka dapat masuk ke dalam mimpi untuk memberikan pertanda dan informasi. Di sisi lain ada pula Dapi jahat yang dapat melukai orang sehingga kerap disalahgunakan oleh para pengguna ilmu gaib, Obeah. Jadi si roh-roh liar ini ditangkap, dipelihara, terus dipaksa bertarung. Persis kayak Pokemon. Meski penampakan para Dapi ini menyerupai wujudnya semasa hidup, suara mereka itu jadi berbeda, jadi lebih tinggi gitu si pitch-nya. Bayangin aja macam minion lah, atau penjual daging boraks. Bagaimana cara mengetahui kalau ternyata ada Dapi di dekat kita? Ternyata keberadaan makhluk ini akan membuat tubuh manusia di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Kepala serasa berat, terus badan jadi anget. Kalau misal kalian khawatir Dapi yang menghampiri kalian adalah tipe yang jahat, santet Jamaika, tenang aja, kalian dapat mengusirnya dengan makan garam, mengenakan baju secara terbalik, si dalam sama luarnya, atau menunjukkan kelamin kalian di hadapan hantu ini. Terdengar kacau, tapi ini bukan gua yang ngarang. Konon di Jamaika emang begitu. Rolling calf secara harfiah artinya sapi berguling. Jadi ini adalah makhluk gaib berwujud sapi muda, tapi gede banget. Matanya berwarna merah dan mengeluarkan api. Di sekujur tubuhnya terlilit rantai yang ia seret sepanjang jalan sehingga kedatangannya selalu diiringi dengan suara geberincing logam. Cring, cring, cring. Macam gitulah. Bagaimana asal-usulnya? Rolling calf ini merupakan arwah dari tukang potong daging sapi yang semasa hidupnya tuh licik, jahat lah pokoknya. Makhluk ini kerap berkeliaran di daerah pinggiran kota yang sepi pada malam hari. Kerjaannya tuh berguling-guling di tengah jalan, menghalangi orang-orang yang hendak lewat. Ketika ada manusia yang berusaha kabur, dia akan mengejar lalu melukai orang tersebut. Terus bagaimana cara kita melindungi diri dari serangan makhluk ini? Jadi untuk mengusir si rolling calf ini, kita dapat menancapkan pisau lipat ke tanah, atau bisa juga menakut-nakutinya dengan memegang cambuk di tangan kiri. Agak susah ya, siapa juga gitu yang bawa-bawa cambuk gitu, pisau lipat aja jarang gitu. Seolah-olah orang tuh ada gitu yang lagi di jalan angker, muncul hantu ini terus kayak, haha, untung saja aku membawa cambuk ini gitu. Siapa coba yang kayak gitu? Olhig adalah wanita penyihir yang pada malam hari mampu melepas kulitnya, kemudian menunjukkan wujud aslinya yang berupa siluman burung hantu. Makhluk ini akan menyedot napas seseorang yang sedang tidur, terutama bayi. Agak mirip dengan berbagai hantu yang kepalanya bisa copot, macam Nokekubi di Jepang, Kuyang di Indonesia, atau Krasu di Thailand. Si Olhig ini punya kelemahan ketika dia lagi terbang, berburu, si kulit manusianya tuh ditinggal begitu aja, dan itu bisa kita serang dengan cara menaburkan garam atau merica ke dalamnya. Jadi pas dia balik, masang itu kulitnya, dia bakal perih, kepanasan, lalu akhirnya dia akan mati. Tapi selain dengan cara yang ofensif, kita juga dapat melakukan langkah preventif menolak bala kehadiran makhluk ini dengan menaruh kitab suci atau jimat di dekat tempat tidur. River Mama adalah putri duyung cantik yang merupakan pelindung sungai di Jamaika. River Mama kerap terlihat duduk-duduk di sungai sambil merapikan rambutnya menggunakan sisir emas. Kadang-kadang dia juga sengaja ninggalin sisirnya tersebut di atas batu untuk menggoda orang yang berani ngambil, bakal diseret langsung ke dasar sungai. Makanya pada masa perbudakan, sesembahan sering diberikan kepada River Mama agar nggak ada manusia yang celaka ketika berada di daerah kekuasaannya. Ikan di sungai tertentu pun nggak boleh dimakan karena dipercaya sebagai anak-anak dari River Mama. Secara teknis, yang satu ini bukan makhluk gaib, tapi benda gaib. Sesuai namanya, Golden Table adalah meja yang terbuat murni dari emas. Benda ini dapat kita temukan di dasar sungai. Tapi terkadang pada tengah hari Golden Table akan muncul ke permukaan, menggoda siapapun yang melihat kilauannya. Kalau ada yang berniat memindahkan meja tersebut ke daratan, maka orang tersebut akan mati tenggelam.